benar itu yang ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Hanif, jadi terkait dengan tujuan hidup di dalam diri manusia. Jadi setiap manusia di dalam kehidupannya tentu ingin meraih kebahagiaan. Dan tentunya kalau kita kembalikan kepada makna kebahagiaan, itu akan bersifat subjektif tergantung kepada cara berpikirnya, pola berpikirnya, standar yang digunakan untuk menghukumi kebahagiaan itu maknanya apa. Di samping itu juga tergantung kepada ideologi yang dimiliki manusia itu untuk memaknai kebahagiaan. Nah, sehingga ketika kemudian kita membandingkan antara satu pandangan, pola pikir, dan ideologi satu dengan yang lain, dalam hal ini adalah ideologi kapitalisme yang saat ini sedang menggurita, dengan pandangan ideologi Islam tentu akan berbeda, dan itu akan mempengaruhi ya pola sikap dan pola perilaku dari orang-orang yang menganutnya masing-masing. Nah, terkait dengan pandangan kebahagiaan di dalam Islam, nah, sini sebagai awal atau titik tolak pembahasan atau ulasan adalah saya ingin mengutip surat Thaha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang kemudian berpaling dari peringatanku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit di dunia ini. Kemudian di hari akhir nanti dikumpulkan dalam keadaan buta. Nah, di sini jadi tidak akan ada yang disebut kebahagiaan bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, ya biduni imanin sodik wa ta'ati lil khaliq. Jadi tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim, seorang mukmin tanpa iman yang benar, tanpa keimanan yang benar, dan tanpa ketaatan kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman yang benar itu akan melahirkan keikhlasan. Nah, keikhlasan dalam melakukan ketaatan berupa amal-amal soleh sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tentu tujuannya karena ikhlas tadi ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika di dalam aktivitas kehidupannya mengatur seluruh aspek kehidupan itu tentu berlandaskan kepada apa yang digariskan oleh Allah, karena di situ tersimpan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengatur ekonomi, dia mengatur pengelolaan sumber daya alam, kekayaan alam, biar terwujud kesejahteraan. Itu kembali kepada apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan di situ kalau sudah kembali kepada apa yang digariskan Allah dan Rasul-Nya, maka timbul kebahagiaan. Ya, kebahagiaan karena ada iman tadi, ada keikhlasan tadi. Jadi ini pandangan di dalam Islam bukanlah pandangan yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kalau kita lihat di surat Thaha ayat 124, dimensinya dunia dan akhirat. Apa yang kemudian kita lakukan pelanggaran terhadap hal-hal hukum-hukum yang digariskan oleh Islam, oleh Allah dan Rasul-Nya, tentu berdampak di dunia, yaitu berupa kesenjangan ekonomi, kemiskinan, kemudian keterpurukan, penjajahan dan sebagainya, hingga dimensi akhirat. Dimensi akhirat tadi kita bisa lihat salah satunya disebutkan tadi di surat Thaha tadi adalah dikumpulkan dalam keadaan buta di hari akhir. Itu tumben ke akhirat baru pertama kali itu sudah buta. Itu bisa dibayangkan. Wong kita pulang dari tempat kerja atau pulang dari belanja ke rumah, kalau buta tiba-tiba padahal sudah hafal jalannya itu aja sudah nggak karu-karuan, sudah bingung. Apalagi ini tumben. Ya.
ke akhirat sudah buta lagi. Nah, ini satu hal terkait pandangan kebahagiaan yang ada di dalam kacamata Islam. Maka akan berbeda dengan pandangan kebahagiaan dalam kacamata ideologi kapitalisme. Di situ tentu ideologi kapitalisme disebut sebagai sebuah pola pikir pandangan hidup yang berpaling dari apa yang digariskan Allah dan Rasulnya. Jadi waman a'rada an dzikri itu bentuk ideologinya adalah kapitalisme maupun sosialisme komunis, karena semuanya itu tidak bersumber dari apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul. Maka ma'isyatan donka, tapi bagi mereka itu kebahagiaan. Ya, bagi mereka itu kebahagiaan. Nah, di dunia itu dalam bentuk apa? Ar-rizqus sayyi wal kasbul khabis. Jadi rizki yang jelek, kemudian tingkah perilaku yang khabis, yang buruk. Nah, kita bisa lihat untuk mencari rizki demi memuaskan ya kesenangan jasmania, materi sebanyak-banyaknya, itu tidak memperhatikan lagi halal dan haram. Yang penting dapat kebahagiaan yang besar, materi yang banyak. Itu disebut oleh Allah sebagai rizki yang sayyi. Karena yang haram pun dilanggar. Yang penting adalah untung atau rugi. Kemudian perilakunya juga buruk. Menghalalkan segala cara. Kemudian mendolimi yang seharusnya rakyat itu diperhatikan kesejahteraannya. Termasuk kebahagiaannya itu diperhatikan. Malah kemudian kita lihat di masa pandemi, ya, itu kekayaan pejabat sekitar 70% lebih sedikit itu mengalami kenaikan, ya, kenaikan kekayaan di tengah-tengah angka kemiskinan di masa pandemi yang naik, ya, dari tahun 2020 sekitar 26,42 juta jiwa, ini di 2021 per Maret itu sekitar 27,54 juta jiwa. Tapi para pejabatnya kaya. Nah, ini pandangan kapitalisme, ya, terkait dengan kebahagiaan, bagaimana mereka meraih materi yang sebesar-besarnya dan tidak memperhatikan lagi mana yang halal, mana yang haram, dan itu disebut oleh Allah sebagai ma'isyatan donkah, ya, bagi dalam kacamata Islam itu kehidupan yang sempit. Karena halal dan haram diterjang, maka terjadi ya krisis kemanusiaan. Di samping ada bencana alam, ya, banjir dan sebagainya, itu karena kerakusan mereka di dalam mencari materi yang sebanyak-banyaknya. Itu Bung Hanif. Baik, Pak Mizan ya. Satu pertanyaan lagi ya, nanti ya, insya Allah ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti kita sambung lagi. Nah, kalau Pak Mizan melihat hasil survei ini ya, barangkali Pak Mizan bisa mengambil 2 sampel lah kira-kira dari daerah-daerah yang dikatakan tadi indeks kebahagiaannya turun gitu loh. Nah, ini respon Pak Mizan seperti apa? Karena kita juga ingin tahu ya, karena selama ini tadi banyak juga komentar, jangan-jangan BPS ini nggak pernah turun langsung ke lapangan gitu ya, hanya main survei dan sebagainya ya. Kemudian di sisi lain juga kebijakan penguasa tadi juga disampaikan juga sebegitu rupa. Nah ini bisa Pak Mizan mengambil sampel aja lah, contoh ya dari beberapa daerah ini. Silakan Pak. Ya, jadi sampel yang digunakan untuk mengukur indeks kebahagiaan BPS tahun 2021 itu kan dilakukan di bulan Agustus ya, tanggal 1 sampai 27 Agustus. Ya, ini untuk tahun 2021 yang ketiga kalinya. Nah, ini saya juga menjadi heran mengapa kemudian mengukur kebahagiaan itu dengan sampling menggunakan 75.000 keluarga, sementara di Indonesia di 34 provinsi itu jumlah keluarga keseluruhannya ada 86.400.000 sekian keluarga. Nah itu kan tidak mewakili. Jadi kalau kemudian kita mengatakan Indonesia itu bahagia, itu
75.000 dari 86.400.000 itu berapa persennya? Sangat sedikit sekali, dan itu tidak bisa mewakili. Dan inilah ya, karena bersumber dari pandangan-pandangan yang makro saja, pendapatan itu menggunakan per kapita, bukan pendapatan real per individu rakyat. Maka kemudian dikatakan sudah bahagia, padahal kalau kita lihat ya, sangat jauh sekali dari apa yang disebut dengan bahagia. Nanti beberapa kita lihat nih, ketimpangan-ketimpangan di beberapa daerah, yang 10 daerah dikatakan itu adalah paling tidak bahagia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena sebenarnya ini yang disampaikan BPS di beberapa situs resminya, di situs resminya itu sebenarnya yang lebih tepat itu sebenarnya indeks kesejahteraan, bukan indeks kebahagiaan. Nah, hanya saja kalau indeks kesejahteraan itu terkait dengan indikator-indikator ekonomi, dan tentu itu akan terlihat seberapa besar kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu sangat di bawah ya, dan termasuk ya, kita kemarin ulas adalah turun kasta dari upper middle country ya, itu menjadi lower ya, lower middle country. Nah, karena kita walaupun tahun 2022 itu dikatakan akan ada kenaikan UMK ya, UMP sekitar 1%, walaupun Jakarta Gubernur Anies itu beda sendiri 5%, dan itu pun masih ditentang oleh para pengusaha. Maka itu satu hal. Hal yang kedua, kalau menggunakan indeks kesejahteraan, nanti kembali kepada bagaimana negara. Sedangkan kalau indeks kebahagiaan, dengan istilah indeks kebahagiaan, ini sifatnya subjektif kepada masing-masing individu rakyat, sehingga seolah-olah ini ada upaya untuk lepas tangan ya, tanggung jawab negara bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Ini bisa dilihat seperti itu, karena di 2017 sampai 2021 menggunakan 3 indikator. Kalau 2014 itu 1 indikator, hanya kepuasan hidup, dan kepuasan hidup itu realitasnya adalah indikator ekonomi yang dipakai. Sedangkan yang 3 indikator, 2 indikator yang lain, perasaan, ya, itu 31,18% pengaruhnya, dan makna hidup itu 34,20%. Jadi akhirnya dibiaskan dengan 2 indikator tadi, yang seharusnya memang indeks kesejahteraan, itu lantas diganti jadi indeks kebahagiaan. Dan masing-masing individu dan keluarga tentu berbeda. Makanya 75.000 orang keluarga tadi tidak bisa mewakili. Nah, selanjutnya kalau dikatakan, kita bisa lihat ya. Jadi ada 10 provinsi yang termasuk paling tidak bahagia, disebut begitu. Ya, 10 provinsi, yang paling rendah adalah Banten sekitar 68, sekian. Kemudian itu Banten itu paling rendah di urutan ke-10, urutan ketiga adalah Jakarta ya. Kemudian urutan ke-6 adalah Jawa Barat. Nah, ini padahal dari sisi ekonomi kesejahteraannya, kalau kita lihat ya, bahwa Banten itu menduduki peringkat ketiga ya, pengangguran terbuka paling banyak. Peringkat ketiga pengangguran terbuka paling banyak sekitar 8,98%. Itu di tahun 2021. Itu mengalami penurunan sedikit dibandingkan tahun 2020. Sedangkan Jakarta, DKI Jakarta itu urutan keempat. Ya, urutan keempat. Itu sekitar 8,92% ya, itu Jakarta. Kemudian yang paling parah Riau 9,91%, lantas Jawa Barat itu sekitar 9,8% sekian. Nah,
Ini dari sisi jumlah pengangguran terbuka, mestinya kalau kemudian kita lihat, ya, Banten ini berada di peringkat 10, indeks kebahagiaannya di peringkat ke-10, ya. Tetapi kemudian Jakarta yang dari sisi pengangguran terbukanya itu ada jumlahnya 2,1 juta. Ya, 2,1 juta per Agustus 2021, sedangkan Banten sekitar 1,22 juta per Agustus 2021. Ini Jakarta ditempatkan di peringkat yang ketiga, ya, di peringkat yang ketiga. Jadi yang paling rendah adalah Banten. Nah, ini satu anomali dari apa yang disebut dengan indeks kebahagiaan. Makanya ini ada upaya untuk tidak sekedar ya menstandarkan kebahagiaan itu kepada kepuasan hidup ini dari sisi penghasilan, terus dari sisi pendidikan, S1 dan S2 indeks kebahagiaannya lebih besar dibandingkan SMA, SMP sama SD. Padahal tingkat pengangguran intelektual itu meningkat. Tahun 2019 itu ada 737.000, kemudian Februari tahun 2021 1 juta pengangguran intelektual. Ya, terbuka itu berarti tidak punya pekerjaan sama sekali, walaupun mereka punya pendidikan. Nah, jadi kalau kita kemudian ya mengatakan bahwa ya, Indonesia rakyatnya bahagia dengan menstandarkan kepada pendapatan, ya, maka tentu tidak bahagia kalau kemudian kita kembali kepada standar kebahagiaan di dalam ideologi kapitalisme. Karena pengangguran masih tinggi. Pengangguran terbuka se-Indonesia 9,1 juta orang. Dan tentu peningkatan pengangguran itu akan berkorelasi menambah kemiskinan. Sehingga kalau dikatakan itu tidak bahagia, tidak juga. Makanya ada indikator 2 dan 3, perasaan dan makna hidup. Perasaan dan makna hidup. Tapi kalau kita lihat lagi secara objektif, indeks makna hidup itu salah satunya indikatornya adalah hubungan antar personal yang harmonis. Itu cukup tinggi. Indeks makna hidup itu 71,93. Lantas apakah sekarang pertanyaannya, apakah dalam kondisi sekarang itu betul-betul ya harmonisasi hubungan sosial itu betul-betul baik, betul-betul harmonis? Tidak juga. Kalau kita lihat pada tahun 2021 aja, ya, di awal-awal 2021 itu angka kejahatan yang konvensional, ya, kejahatan yang konvensional itu seperti perampokan, seperti pembunuhan, dan yang lain-lain yang konvensional itu mencapai sebanyak 4.650 kejadian. Itu meningkat menjadi 4.886 kejadian. Nah, ini di 2021. Kasus narkotik itu 790 kejadian, kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 523 kejadian, kasus penggelapan sebanyak 349 kejadian, kasus curanmor 220 kejadian. Nah, ini apakah kemudian kita bisa katakan harmonis? Karena kondisi keamanannya justru terganggu. Ini akhirnya tidak bahagia juga. Kalau dikatakan bahwa tahun 2021 rakyat Indonesia bahagia. Jadi yang pertama, dari sisi kesejahteraan, karena menggunakan ideologi kapitalisme yang berpusat pada individu, individu yang kuat yang bisa menguasai dan mengakses banyak kekayaan alam, banyak pendapatan. Makanya Budi Hartono itu termasuk konglomerat
yang bosnya PT Jarum itu kenaikan pendapatannya, kekayaannya 2020 itu 16 sekian miliar US dollar, itu tahun 2021 menjadi 20,5 miliar US dollar. Ini kita bandingkan dengan tingkat pendapatan rakyat Indonesia. Jauh sekali. Makanya kesejahteraan juga rendah, bahkan bisa dikatakan nol, ya, karena rakyat sebenarnya tidak sejahtera. Ini aja menggunakan sejahtera dari sisi aspek materi saja, sebagaimana apa yang diinginkan oleh kapitalisme, itu pun terganjal dengan individualisasi tadi. Individu yang kuat yang bisa mengakses pendapatan dan kesejahteraan lebih besar. Yang kedua, dari aspek kebahagiaan, yang ini kalau saya melihatnya diwakili oleh nomor 2 dan nomor 3, yaitu aspek indeks perasaan dan indeks makna hidup, itu pun tidak bisa dikatakan bahagia. Bagaimana bisa bahagia sementara tingkat kejahatan semakin meningkat? Ya. Tingkat kejahatan semakin meningkat, rasa aman itu rendah. Nah, makanya kemudian ya dari sisi kebahagiaan itu juga tidak ada kebahagiaan, ya, karena kita juga masih yang pertama masih ada rasa was-was ketika kemudian kita melakukan aktivitas-aktivitas, apalagi di masa pandemi banyak terjadi kejahatan. Nah, terus yang kedua adalah dari sisi makna hidup, dari sisi tujuan hidup. Kita sebagai Muslim mayoritas di negeri ini pun, ya, kita ingin bertakwa secara utuh, secara paripurna. Usaha untuk bertakwa itu selalu kita kemudian upayakan di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi ternyata tujuan hidup pun punya dikaburkan dengan berbagai macam upaya kriminalisasi terhadap sebagian ajaran Islam dan sebagainya itu. Sehingga ya kalau kemudian dikatakan bahagia dari aspek makna hidup atau tujuan hidup mencari ridho Allah, juga kemudian hanya bersifat individual, ya, lagi berasaskan sekularisme. Agama itu nggak usah ikut-ikut mengatur aspek-aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan atau kehidupan yang real. Itu Mas Hani. Ya,